Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12, berikut ini ada pelajaran matematika yaitu statistik matematika. Matematika wajib kelas 12. Untuk statistik matematika kelas 12 ini yang akan kita coba pelajari adalah bagaimana kita memahami, kemudian juga menyajikan data, kemudian bagaimana nanti kita menganalisis ya statistika di kelas 12 ini. Nah, untuk statistika kelas 12 yang perlu kita kalian kuasai nanti adalah bagaimana kalian mengenal tentang statistika, kemudian bagaimana mengenal tentang data, kemudian juga memahami tentang bagaimana menyajikan data ya, menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, ya, grafik dan seterusnya. Kemudian kita coba nanti akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana menghitung ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Baik, kita lanjutkan anakku sekalian. Kemarin untuk beberapa kelas sudah Bapak sampaikan pengertian dari statistika. Ya, kenapa? Karena ada dua hal yang harus kalian pahami, ada statistik, ada statistika. Ya, jadi statistik itu adalah bagaimana kita cara mengumpulkan data, ya, kemudian menyajikan data, kemudian menghitungnya, menganalisanya, kemudian menyimpulkan data. Itu adalah statistik. Sedangkan statistika adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari cara bagaimana mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian menganalisa data, menghitung data, kemudian menyimpulkannya. Ya. Kenapa? Karena contoh mudahnya adalah kaitannya dengan statistika, yaitu mungkin kalian yang anak putranya sering menonton bola ya, nonton bola pertandingan misalkan MU melawan Barcelona, ya. Biasanya di tengah pertandingan itu, ketika jam istirahat pertandingan, ya, babak pertama, biasa suka ditampilkan statistik pertandingan. Statistik pertandingan misalnya tendangan sudut MU berapa kali, Barcelona berapa kali. Kemudian pelanggaran MU berapa kali, Barcelona berapa kali. Kemudian tendangan gawang MU berapa kali, Barcelona berapa kali. Kemudian gol Barcelona berapa kali, MU berapa kali, dan seterusnya. Nah, itu adalah statistik, ya. Bagaimana kemudian bisa menghasilkan data tersebut, yaitu dari proses mengumpulkan data, ya, proses mengumpulkan data, ya, dari awal pertandingan sampai dengan pertandingan berakhir di babak pertama, ya, sehingga kemudian bisa disimpulkan dari hasil statistik itu, jika sebagian besar misalkan MU lebih banyak melakukan serangan, tendangan ke gawang, kemudian tendangan pojok, pelanggaran dan lain sebagainya, maka kemungkinan MU bisa jadi dia menang melawan Barcelona. Berikutnya, populasi dan sampel, ya. Jadi kalau kita bicara tentang statistik, misalkan gini, kita ingin mengukur tinggi badan rata-rata siswa SMA Negeri 1 Taman Sari. Nah, sekarang bagaimana kita mengukur tinggi badan rata-rata? Apakah semua siswa kita ukur atau tidak? Bisa jadi semua bisa kita ukur, cuma kita butuh waktu lama, butuh biaya besar mungkin, ya. Sehingga untuk mengukur rata-rata tinggi badan siswa SMA Negeri 1 Taman Sari, maka kita lakukan dengan cara mengambil sampel, ya. Nah, tadi kita ingin mengukur tinggi badan rata-rata siswa SMA Negeri 1 Taman Sari. Sehingga yang disebut dengan populasi itu adalah semua objek yang kita ukur, yang jadikan kita teliti. Sehingga populasi adalah siswa SMA Negeri 1 Taman Sari. Ya, populasi. Jadi semua objek yang akan kita teliti itu disebut dengan populasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Ya, sehingga tadi ketika kita ingin mengukur tinggi badan rata-rata siswa SMA Negeri 1 Taman Sari, cukup kita ambil sampelnya, misalkan per kelas kita ambil 5 orang secara acak. Kemudian kita ukur 5 orang itu setiap kelasnya, maka akan didapatkan rata-rata tinggi badan siswa SMA Negeri 1 Taman Sari.
Berikutnya ada jenis-jenis data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif, ya. Data kuantitatif itu cirinya adalah dia numerik, berupa angka, ya, berupa angka atau bilangan. Sedangkan kualitatif adalah data berbentuk kategori atau atribut. Data kuantitatif misalkan tinggi badan, berat badan, ya, kemudian banyaknya dan lain sebagainya. Sedangkan kualitatif misalkan hobi, kita mengukur hobi siswa Taman Sari, kemudian warna kulit, ya, kemudian apa lagi, apa namanya, ekskul, yaitu adalah data kualitatif. Cirinya dia tidak berupa angka, tapi berbentuk kategori. Nah, berikutnya, nah tadi kan kita sudah memahami tentang bagaimana itu statistik, bagaimana apa itu data dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita menyajikan data, ya. Ada dua cara bagi kita menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram, ya. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisis data. Contohnya gini, ini adalah tabel, ya. Ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, tabel ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi, ya. Ciri tabel distribusi frekuensi adalah dia pertama dia memiliki kelas atau rentang. Di sini ada 6 kelas, kemudian ada frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya data. Ya, misalkan ini. Data dari 45 sampai 51 itu ada 1. Data 52 sampai 58 itu ada 2 dan seterusnya. Ya. Ini dalam bentuk tabel. Nah, sekarang bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi? Ya. Jadi caranya adalah ini langkah-langkah kita untuk membuat tabel distribusi frekuensi, ya, dari data tunggal. Ya, kenapa? Karena data itu ada dua, ya, data tunggal, data berkelompok. Ya, kalau data tunggal itu bentuknya masih bentuknya satuan, tapi kalau data berkelompok itu sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel atau diagram. Oke, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah cari rank dulu. Rank ini jarak, ya. Data maksimum dikurangi data minimum. Kemudian menghitung banyaknya kelas. Ini gunakan aturan Sturges. Rumusnya adalah untuk menghitung banyak kelas, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, di mana N adalah banyaknya data. Ya. Untuk N nanti bisa kita cari melalui kalkulator atau di tabel logaritma. Kemudian berikutnya mencari interval kelas, ya, mencari interval kelas. Rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K. R itu adalah ranknya, jaraknya dibagi dengan banyaknya kelas, ya. Biasanya I bilangan ganjil, ya. Jadi kita mencari bilangan ganjil. Kemudian pilih batas bawah kelas. Biasanya kita ambil data minimum atau bisa kurang dari data minimum. Kemudian cari frekuensi dengan menggunakan turus. Oke. Baik, berikutnya di sini ada tabel distribusi frekuensi, ya. Kita lewat dulu aja. Kita lewat. Kita akan menyusun, ya. Menyusun contoh soal bagaimana kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu dari tinggi badan 36 siswa SMA Y, ya. Nah, ini adalah data tunggal namanya, ya. Ini bentuknya data tunggal. Dari data ini kita hitung ada berapa data di sini? Ada 36, ya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, ya. Dari data ini kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang terkecil adalah 132, yang terbesar adalah 175. Oke. Kemudian dari data itu kita cari ranknya, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Tadi nilai terbesar 175 datanya, ya, dikurangi nilai kecil 132, maka ranknya adalah 43. Berikutnya banyaknya kelas, ya. Banyaknya kelas tadi gunakan aturan Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 36. 1 ditambah 3,3 kali log N, log 36, ya. Hasilnya adalah 6,1. Sehingga dengan demikian kita bulatkan, ya. Kita bulatkan banyaknya kelas itu adalah 6. Kemudian menentukan lebarnya kelas. Bagaimana caranya?
lihat di sini ranknya kan 43. Rumus untuk mencari lebar kelas adalah R dibagi K atau rank dibagi dengan banyaknya kelas. 43 dibagi 6, 7,2, mendekati 7. Jadi lebar kelasnya ada 7, panjang kelasnya ada 6. Banyaknya kelas ada 6, ya. Kemudian lebarnya adalah 7. Nah, berikutnya sekarang kita coba membuat interval kelasnya. Ya, interval kelasnya. Di sini data minimumnya kan 132 ya. 132. Batas bawah 131,5 ya. Sehingga bisa kita buat ya dengan lebar kelas adalah 7 ya. Kemudian kita cari di sini ya, kita cari bahwa untuk menentukan banyak kelas kita gunakan alternatif. Kita bisa menggunakan alternatif 1, alternatif 2 maupun alternatif 3 ya, bisa di mana saja ya. Kita lihat di sini. Sini kan ada 7, banyaknya ada 6 kelas ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita perhatikan. Dari kita ambil yang batas bawahnya 130, batas atas 136 ya. Sehingga kita dapatkan interval kelasnya adalah ini ya. Ini adalah batas kelas ya. Kemudian ini nilai tengah, ini adalah frekuensinya. Kita lihat 100 data dari 130 sampai 136. Kita lihat 130 sampai 136 ada berapa banyak? Ada 3 ya. 1 2 3. Nih. Ada 3. Maka di sini frekuensinya 3. 137 sampai dengan 143. Ada berapa banyak? 137 sampai 143. Oke. Nih, 137 sampai 143 ternyata ada 2. Ya, ini ya, 141 sampai 142. Berarti sininya 2 dan seterusnya, ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ya. Tabel distribusi frekuensinya adalah ada 7 kelas dan ini adalah frekuensinya ya, 1 2 3 4 5 6 7 dan ini adalah frekuensinya ya. Jadi tabel distribusi frekuensi hanya 2 kolom ya, interval kelas dan frekuensi saja. Lanjut, berikutnya kita akan mencari atau menampilkan data dalam bentuk diagram ya. Di sini ada diagram garis, diagram batang, kemudian diagram kotak garis, ada diagram lingkaran, kemudian diagram batang menggunakan gambar. Ya. Lanjut. Contoh soal. Oke. Nih, kita lihat contoh soal. Di sini jumlah lulusan SMA di suatu daerah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Dari tahun 2000 ada 20 siswa, 2001 40, 2002 50, 2003 70 dan 2004 ada 100 siswa. Ya. Nah, sekarang kita ingin tampilkan datanya dalam bentuk tabel diagram, dalam bentuk diagram batang. Tahun 2000 ada 20, 2001 ada 40, 2002 ada 50, ya. 2003 ada 65, ada 70, 2004 ada 100, ya. Kemudian contoh soal lain, bagaimana kita membuat tabel atau diagram lingkaran, ya. Jadi cara membuat diagram lingkaran ini seperti ini, ya. Ingat bahwa lingkaran itu sudutnya kan 360 derajat ya, 360 derajat. Sekarang kita perhatikan di sini. Dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran terfavorit pada kelas 10 SMA Merah Putih diperoleh data 100 siswa menyukai matematika. Berarti 100 per 360 kali 360 derajat, maka 120 derajat. Sehingga matematika ini adalah 120 derajat sudutnya. Ya. Kemudian 50 siswa gemar fisika, berarti 50 per 360 kali 360 derajat, yaitu 60 derajat. Ya. Kenapa? Kenapa ini 360? 360 itu ya. Maaf. Ini kalau kita jumlahkan semuanya 100, 200,
300 ini bukan 360 ya, harusnya 300 ini. Mohon maaf nih. Kok kita ganti dulu. Ini bukan 300 ya, tapi 360. Bukan 360 tapi 300. Ya, jadi ini harusnya 100 per 300 kali 360. 50 per 300 kali 360. 40 per 300 kali 360 ya. Maaf, ini bukan 360 tapi 300. Sehingga sudut-sudutnya adalah ini kita dapatkan sudut 120 derajat, 60 derajat, 48 derajat, 60 derajat, 72 derajat. Ya. Banyaknya adalah ini. Ya. Ini untuk membuat diagram lingkaran, sehingga nanti bentuknya adalah bentuk sudut. Berikutnya kita membuat poligon. Ya. Lihat di sini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi sebenarnya. Tabel distribusi frekuensi. Di sini ada rentangnya, ada kelasnya. Ini adalah frekuensinya. Ya. Kemudian titik tengah. Titik tengah itu adalah 15 tambah 19 dibagi 2. 20 tambah 24 dibagi 2, 25 tambah 29 dibagi 2, dan seterusnya, titik tengah. Sehingga kita dapatkan ini adalah diagram poligon. Dan berikutnya adalah ini adalah diagram batang daun. Nah, ini disebut dengan ogib. Ya. Ada ogib positif, ada ogib negatif. Ogib positif itu cenderung dia mengalami kenaikan. Sedangkan ogib negatif dia mengalami penurunan. Ya. Atau disebut dengan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kalau ini adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Berikutnya adalah histogram. Ya. Beda histogram dengan poligon adalah bahwa histogram penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan persegi panjang yang berdekatan, sedangkan poligon adalah grafik garis yang didapat jika titik tengah atas setiap persegi panjang pada histogram dihubungkan. Oke. Berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data, bagaimana kita mengukur ukuran pemusatan data. Ya. Ukuran pemusatan data tunggal dulu ya. Di antaranya ukuran pemusatan data itu kita mencari min, median, dan modus. Yang pertama min untuk data tunggal. Rumusnya adalah X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi N banyaknya data. Ya. Contoh, ada 5 siswa di sebuah sekolah hasil ulangan ujian matematika ya. Nilainya 70, 75, 60, 65, dan 80. Berarti N-nya ada 5. Ini tinggal kita jumlahkan mencari rata-ratanya. Sehingga rata-rata dari data ini adalah 70. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Berikutnya, kita ingin mencari modus. Ya. Modus itu adalah data tertinggi atau data yang sering muncul atau data yang paling besar. Ya. Misalkan contoh, ini adalah data tunggal. Maka dari data ini kita ingin mencari tentukan kalau modus itu adalah data yang sering muncul ya, atau data yang paling banyak jumlahnya ya. Sehingga ini bisa kita mencari modusnya adalah dengan kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Maka bisa kita dapatkan yang sering muncul itu adalah 55 ada 2 buah, 60 juga ada 2 buah, 79 juga ada 2 buah, 89 juga ada 2 buah. Ini disebut dengan modus. Berikutnya kita ingin mencari median atau nilai tengah. Ya. Nah, di sini untuk mencari median ada 2 jenis median dengan 2 macam ya. Yaitu jika jumlah datanya ganjil dan jika jumlah datanya genap. Untuk median yang jumlah datanya ganjil, untuk mencari median adalah data ke setengah dikali banyaknya median ditambah 1. Ini kalau jumlahnya ganjil. Contoh misalkan kalau jumlah data ada 11, maka data ke berapa nih mediannya? Yaitu setengah dikali 11 tambah 1, 12 kali setengah 6, berarti data ke 6 mediannya. Kalau mediannya datanya genap, yaitu setengah dikali X data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Contoh misalkan kalau datanya ada 10,
maka mediannya adalah setengah dikali data ke 10 dibagi 2, data ke 5 ditambah data ke 10 bagi 2 tambah 1. Berarti 5 tambah 1 6. Berarti data ke 5 ditambah data ke 6 dikali setengah. Itu adalah mediannya untuk data ke 6. Contoh soal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya. Kalau kita urutkan yang terkecil sampai yang terbesar, nanti kita cari mediannya. Sekarang tapi sebelum kita mencari median, tentukan dulu datanya ada berapa banyak nih. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Datanya bernilai negatif, maaf, bukan ganjil. Maka kalau datanya ganjil, data ke setengah, 23 tambah 1, 24 dikali setengah data ke 12. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka data ke-12 itu adalah disebut dengan mediannya. Kemudian ukuran letak data. Ya. Di sini ada yang disebut dengan kuartil. Kuartil itu ada 3, ya. Kuartil itu adalah data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar atau 3 bagian yang sama besar. Sehingga sini ada Q1, Q2, dan Q3. Untuk mencari Q1, jika datanya ganjil, yaitu 1/4 kali N ditambah 1. Ya. Kalau dia genap, 1/4 dikali N plus 2. Untuk Q2, gunakan median. Rumusnya sama. Ya. Q2 itu sama dengan median. Kemudian untuk Q3, kalau dia ganjil, X 3/4 kali N plus 1. Kalau dia genap, berarti X 1/4 kali 3N plus 1. Contoh, ini ya. Ini harus kita urutkan dulu sebenarnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari Q1 dan Q2 serta Q3-nya. Oke, ini adalah statistik 5 serangkai. Q1, Q2, Q3, dan X maksimum dan X minimum. Oke. Kemudian ada desil, ada desil, persentil, dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu di sini ada rank atau rentang, data terbesar dengan data kecil, kemudian jangkauan antar kuartil ada Q3 dikurangi Q1. Kemudian simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah dikali Q3 min Q1 atau setengah dikali H, ya, sama saja. Kemudian seterusnya tinggal kalian baca saja, ya. Kemudian ada yang disebut dengan ragam. Ragam itu rumusnya untuk data tunggal S kuadrat, ya. Ragam itu S kuadrat sama dengan setengah N dikali sigma. Sigma di mana N, ya, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, sehingga XI data ke I dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, ya. Atau bisa kita gunakan juga ini, ya. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam, ya, akar dari ragam itu sendiri. Contoh soal, ya, diketahui data tersebar sebagai berikut. Tentukan jangkauan, hamparan, langkah, kemudian pencilan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tentukan simpangan baku dari data tunggal berikut ini, ya. Tinggal kita cari dulu rata-ratanya. Datanya ada 7, jumlahkan dibagi 7, rata-ratanya adalah 4. Kemudian masukkan. Ragam itu adalah akar dari simpangan baku, yaitu sigma XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N min 1. Kemudian diakarkan, cari XI-nya adalah data ke I. Data ke I kan 2. Dikurangi 4. 4 itu rata-ratanya. Dikuadratkan, terus jumlahkan. Dibagi dengan 6. Hasilnya adalah diakarkan, hasilnya 1,6. Jadi simpangan bakunya adalah 1,6. Nah, berikutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Maka yang kita pahami yang pertama adalah mencari kelasnya tadi, ya, batas kelas, kemudian tepi kelas, ya. Tepi kelas itu adalah ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas, ya. Kemudian tadi batas atas kelas tadi, ya,
kemudian panjang kelas dan titik tengah kelas. Nih. Ini adalah ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Ya. Ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Contoh soal. Pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 siswa mendapat nilai 60,5. Nilai 60. Ada 3 siswa mendapat nilai 60, 5 siswa mendapat nilai 65, dan 4 siswa mendapat nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50, dan 2 siswa mendapat nilai 95. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ya. Di sini FI dikali XI. XI itu adalah datanya, kemudian F adalah frekuensi. Tinggal kita kalikan saja. 60 kali 3, 65 kali 5, dan seterusnya jumlahkan. Sehingga rata-ratanya adalah jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah FI. Yaitu 1065 dibagi 15 hasilnya 71. Jadi rata-rata nilai hasil ujian bahasa Inggris itu adalah 71. Nah, ini adalah mencari modus ya. Modus data berkelompok. Mencari modus data berkelompok rumusnya adalah L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. L adalah lebar kelas, tepi bawah kelas, P adalah interval kelas atau lebar kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sekarang kalau contoh di sini diberikan data berkelompok seperti ini. Ini ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Frekuensinya adalah ini, ya. Maka kita ingin mencari modus. Sebelum kita mencari modus, bagaimana cara mencari kelas modus dulu? Ya. Yaitu caranya adalah kita cari data yang frekuensinya paling banyak. Kita di sini data yang frekuensi paling banyak adalah 12, ya. Maka ini adalah kelas modusnya. Ya, kita tandain kelas modusnya. Ya, kita beri tanda kelas modusnya. Nah, kelas modusnya ada 139 sampai dengan 147. Yaitu frekuensinya adalah 12. Maka kita cari L-nya. Tepi bawah kelas modus. Di sini batas bawahnya, ya. Kita cari L-nya dulu. L-nya itu L itu adalah batas bawah, ya, dikurangi 0,5. Oke, batas bawahnya dia 139 kan, kelas modusnya dikurangi 0,5. Sehingga batas bawahnya adalah 138,5. Ini kita geser dulu ke sini. Oke. Berikutnya apa lagi yang kita cari? P, interval kelas. Bagaimana cara mencari interval kelas? Ya. Interval kelas itu adalah, tinggal kita hitung aja sebenarnya. Dari mulai dari 139, 139, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ada 9. Ya. Atau ya, tepi atas dikurangi tepi bawah kelas, ya. Tepi atas kelas itu adalah 147,5 dikurangi 138,5, ya. Jawabannya adalah 9. Berikutnya D1. D1 mana D1? Di situ ada selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lihat di sini. Kelas modusnya adalah 12, kelas sebelumnya adalah 8, maka D1 adalah 12 dikurangi 8. Jawabannya adalah 4. D2.
langsung print. Oke. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Lihat di sini sesudahnya adalah 5, maka 12 kurangi 5 adalah 7. Maka hasilnya kok ini 5 sih. Ini 4 ya, 12 kurangi 8 4. Sehingga modusnya adalah 138,5 yaitu L-nya ditambah P. Ya, P itu adalah interval kelas dikali 4 per 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 141,77. Ini adalah modusnya. Nah, ini rumus untuk kuartil pada data berkelompok. Ya, untuk data berkelompok nanti silakan kalian pelajari lagi. Ya, gunakan rumus yang ada. Nah, selebihnya nanti silakan kalian pelajari. Bapak akan share PowerPoint-nya di grup ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.